banyak kader Demokrat mundur di era AHY. Ketua Demokrat Kepri, Asnah mundur. Baliho dan spanduk SBY AHY disobek, ambyar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya kan kader 17 tahun di Demokrat. Dari jenjang dari bawah, bayangin dari organisasi sayap, dan saya berhasil menjadi anggota dewan selama 2 periode, dan kemarin maju juga sebagai DPR provinsi dengan mendapatkan 14.000 suara. Ini tidak dihitung gitu. Nah, makanya ini yang saya jadi kecewa gitu. Demokrat ini jadi seperti kuburan massal bagi banyak politisi muda berbakat dan potensial. Sehingga hari ini politisi-politisi muda dari Partai Demokrat gitu ya, itu ya ada yang dipenjara atau ada di tempat-tempat yang nggak terlihat media gitu. Sehingga hanya tersisa AHY dan Ibas. Jadi seolah-olah memang ada skenario gitu untuk menghabisi atau mengkat-kat orang-orang yang potensial di Partai Demokrat agar tidak lebih baik dari AHY dan Ibas. Saran saya, AHY mending ikut pilgub dulu aja. Lawannya Anies Baswedan, jadi seimbang. Kalian kan sama-sama ahli pencitraan dan biarkan kami menontonnya dengan sukacita. Kalau jadi gubernur silahkan, tapi jadi calon presiden, tak dululah. Memimpin negara itu berat, kalian gak akan kuat. Biar Ganjar Pranowo saja. Poin ini AHY nggak nyambung. Tapi ya wajar. Dia kan ketua umum karbitan. Apa-apa kalau karbitan manisnya nggak enak gitu. Manis nggak alami. Coba lihat gaya jalan, gaya berbicara, gaya-gaya settingan, gaya-gaya ya karbitan. Ketua Partai Demokrat Kepulauan Riau atau Kepri, Asnah resmi mengesahkan diri keluar dari Partai Demokrat bentukan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal ini ditandai dengan pencopotan seluruh atribut Partai Demokrat seperti baju dan simbol partai berupa bendera yang terlihat di kediaman Asnah yang berada di kawasan Bengkong Sadai pada Senin 1 Agustus 2022 sore. Tak hanya itu, seluruh baliho dan spanduk Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang berada di kediamannya juga langsung disobek oleh para simpatisan. Asnah mengungkapkan bahwa keinginan mengundurkan diri dari Partai Lambang Mersi itu dikarenakan beberapa faktor yang nantinya akan dijelaskan secara detail di kediamannya. Namun, secara gamblang ia menyebut sudah tak lagi sepemikiran dan sejalan dengan ideologi partai. Ia pun menambahkan, sejak dilantik menjadi Ketua DPD, Demokrat dianggap tidak menunjukkan komitmen sebagai sebuah partai politik, terutama dalam menjalankan target partai yang akan menyambut pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Kemunduran Asnah dari Partai Demokrat juga diikuti sekitar 55% pengurus DPD Demokrat Kepri yang berasal dari beberapa kabupaten atau kota, diantaranya Kota Batam, Kabupaten Natuna, Lingga, hingga Anambas. Terpisah pendiri Persaudaraan Pemuda Tempatan atau Perpat, Saparudin Muda, menganggap alasan lain Asnah memilih mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD dikarenakan tindakan lazim yang ditunjukkan oleh partai. Hal ini kemudian membuat Asnah dan mayoritas para pengurus DPD Demokrat Kepri merasa gerah dan tidak merasa nyaman untuk menjalankan tugas menjelang 2024 mendatang. Pernyataan ini dilontarkannya mengingat saat ini Saparudin menegaskan bahwa telah ada beberapa partai politik yang mengaku ingin menggandeng pihaknya dalam mendulang suara. Walau terkesan kerap berpindah partai politik, Saparudin menuturkan hal ini masih lumrah untuk dilakukan. Masih seumur jagung hitungannya, Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Asnah mundur dari jabatan dan kepengurusannya. Tentu hal itu banyak menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dengan Partai Demokrat? Bahkan pasca mundurnya Asnah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau pun diikuti oleh lebih dari 50% pengurus. Bau amis kejanggalan PD emang semakin mencuat. Tanda-tandanya kalau partai bakal jadi partai gurem beberapa tahun ke depan. Rasa-rasanya menjadi tanda tanya besar. Mengapa banyak kader Demokrat yang mengibarkan bendera putih sebelum berperang di Pilpres 2024? Apakah partai didikan Mas AHY ini memang sudah terprediksi bakal kalah telak? Atau memang Mas AHY sendiri adalah pimpinan partai modal karbitan yang katanya Saparudin Muda pimpinan yang zolim?
Apalagi kita tahu bahwa Partai Demokrat hanya berisi kader-kader busuk nan tolol yang tukang buat onar. Entah dari kasus korupsinya, dari kasus penganiayaan, pesta miras, dan pil koplo. Atau yang terbaru, pimpinannya nggak demokratis alias tebang pilih melantik pimpinan cabang dan daerah kekuasaan Partai Demokrat. Faktanya, manuver Partai Demokrat yang digawangi SBY di masa lalu juga semakin mudah dibaca saat ini. Manipulasi yang dituangkan dalam aturan internal mereka berujung pada keretakan dari dalam. Ibarat pepatah, semut pun jika diinjak akan menggigit. Maka demikianlah yang terjadi pada kader yang merasa dipecundangi. Jadi tak heran jika Asnah dan para pengikutnya mundur massal dari partai busuk besutan Pepo tersebut. Tentu saja kejadian ini akan mengakibatkan berbagai tanggapan negatif. Tapi ya memang bawaannya negatif muluk sih ya partainya dinasti Cikes itu. Banyak busuknya sih lebih tepatnya. Bagaimana menurut Anda? Rapat agenda interpelasi Formula E akan digelar. Akankah ada makan malam jilid 2? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. DPRD DKI Jakarta berencana akan kembali menggelarkan jadwal soal interpelasi terhadap Anies Baswedan soal Formula E. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS untuk agenda pemanggilan Anies ini akan segera dilakukan. Tahapan interpelasi kan masih menunggu penjadwalan dari BAMUS oleh pimpinan atau DPRD. Minggu kemarin dibahas. Kata Ketua Dewan, ya nanti kita jadwalkan. Begitu, ujar Ketua Fraksi PDIP. Anies nampaknya akan kembali dipusingkan dengan Formula E. Meski dia membanggakan balapan ini, tapi ancaman interpelasi tetap ada sampai entah kapan. Dalam sidang paripurna interpelasi yang lalu, rapat diskors karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi syarat quorum. Hanya ada 2 fraksi yang setuju, yaitu PDIP dan PSI. Sisanya menolak. Usut punya usut, ternyata sebelum itu Anies mengundang 7 fraksi parpol untuk makan malam. PDIP dan PSI tidak diundang. The magic of dinner. Ternyata makan malam tersebut, Anies berhasil lolos dari ancaman interpelasi. Banyak yang penasaran dengan menu makan malamnya. Seenak apa sih hingga 7 fraksi parpol sepakat tolak interpelasi? Apakah ada lobster bakar? Saya juga mau dong, karena memang enak sih. Sejak itu, belum ada kabar kapan interpelasi akan kembali diadakan. Bahkan tidak jelas apakah interpelasi bisa diadakan atau tidak. Harapan tersebut masih belum sirna. Meski demikian, Gembong yakin paripurna selanjutnya bisa terlaksana dan syarat quorum akan terpenuhi. Dia menyebut fraksi lain akan mengubah sikap dan berbalik ikut PDIP setelah melihat gelaran Formula E. Saya yakin teman-teman masih banyak yang sudah melihat bagaimana gelaran Formula E, bagaimana untung ruginya. Saya yakin teman-teman punya sikap, katanya. Ketika interpelasi digelar nanti, Gembong menyebut pihaknya akan meminta Anies menjelaskan soal alokasi APBD senilai 560 miliar rupiah yang dipakai untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Kalau Pak Anies cerdas, harus sesegera mungkin supaya tidak digantung, sehingga itu forum terbaik untuk menilai atas manfaat Formula E bagi warga ibu kota. Karena dari APBD, sehingga harus dijelaskan secara transparan. Katanya, apakah akan ada undangan makan malam jilid 2? Saya yakin pasti ada lagi. Anies terlalu takut diinterpelasi karena secara tidak langsung memberikan tanda kepada kita semua bahwa ada ketidakberesan dalam proyek Formula E. Ibarat seorang mahasiswa di sidang skripsi. Kalau memang paham dan menguasai materi skripsi, tentu bakal santai saja. Ditanya apapun pasti bisa jawab. Lain halnya kalau skripsi dikerjakan pihak lain atau tidak paham isi skripsinya, pasti bakal keringat dingin atau bila perlu sogok agar lulus sidang. Anies akan kembali melakukan berbagai cara agar interpelasi mati. Formula E adalah pisau yang punya 2 sisi. Di satu sisi, jadi kebanggaan Anies untuk citra politik. Di satu sisinya lagi, ada kejanggalan dalam anggaran yang bakal berpotensi bikin Anies terjatuh keras. Kalau Anies kembali sebar undangan makan malam, maka hasilnya akan kembali sama. Interpelasi hanya jadi angan-angan dan abu. Anies akan tersenyum lebar dan melangkah dengan elegannya, layaknya jalan di zebra cross untuk Citayam Fashion Week. Hanya ada satu harapan, parpol yang dulunya menolak interpelasi, semoga bisa sadar dan mau mendengarkan keinginan publik. Kalau dulu mereka takut interpelasi, bertujuan untuk menggagalkan Formula E, maka sekarang tidak ada alasan lagi. Formula E sudah selesai. Jadi, interpelasi murni untuk memaksa Anies agar buka-bukaan dan transparan, bukan untuk menggagalkan acara.
Tapi apa sih yang bisa diharapkan dari parpol? Apalagi kalau sudah pernah kena nikmatnya makan malam. Masa bodoh dengan keinginan rakyat, masa bodoh juga dengan kejanggalan Formula E. Gubernurnya jelas sekali sedang berusaha mengelak, tapi ada parpol yang seolah ikut mendukung dan membantu Anies melarikan diri. Kenapa takut banget ditanyai? Apakah ada bangkai yang sedang disembunyikan dan berusaha dijaga sampai bau busuknya menghilang? Ditanya soal komitmen fee, tapi paniknya kayak ditanyai tentang soal matematika kelas Olimpiade Internasional. Tapi kan katanya Anies cerdas, jago ngeles, jago menata kata pula, harusnya takut ditanyai. Oh iya lupa, dia penakut, ditanyai wartawan saja langsung kabur entah kemana. Bagaimana menurut Anda?